dari seorang wanita hamil yang dibunuh oleh pacarnya sendiri. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan saya, Hikmah Purni, di edisi Homaming, horor malam minggu. Yang akan menemani malam minggu kalian dengan cerita-cerita horor atau segala sesuatu yang berkaitan dengan horor. Oke, baru-baru ini lagi rame di media sosial itu di salah satu film drama Korea Selatan, kalau nggak salah judulnya Startup ya. Itu katanya ada penampakan hantu khas Indonesia. Hantu Indonesia banget gitu. Nah, penampakan ini seperti hantu pocong. Nah, jadi di salah satu scene di drama Korea Selatan itu judulnya Startup itu kayak ada penampakan hantu pocong. Jadi dia nongkrong di atas pohon atau di atas halte ya, kayaknya di atas pohon gitu. Nah, banyak warga net yang bilang kalau itu bukan penampakan pocong, dan ada yang bilang kalau itu juga penampakan pocong atau penampakan hantu gitu. Nah, mana yang benar itu terserah persepsi kalian. Nah, masih tentang pocong ini Pak. Jadi pada video kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik ya menurut saya, ini tentang hantu pocong, asal usul hantu pocong atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pocong gitu. Nah, untuk sumber informasi kalian bisa temukan di internet. Jadi banyak sekali di sana artikel-artikel yang membahas tentang hantu pocong ini, Pak. Jadi saya hanya membacakan lagi buat kalian yang malas membaca dan lebih suka mendengarkan sebuah cerita. Jangan lama-lama, siapkan makanan, pilih posisi bahan ternyaman, matikan lampu biar lebih seram, dan aktifkan imajinasi kalian. Nah, hantu pocong ini biasanya dikaitkan dengan orang yang meninggal, tapi pada waktu pemakaman tali pocongnya lupa atau belum dibuka. Kemudian arwah dari orang meninggal itu bergentayangan sebagai bentuk protes karena tali pocongnya belum dibuka. Nah, arwah ini bergentayangan untuk meminta tolong agar tali pocongnya segera dibuka. Nah, hantu pocong ini juga memiliki tempat favorit nongkrong, Pak. Nah, biasanya hantu pocong ini nongkrong di kuburan atau di pohon pisang yang rimbun. Tapi biasanya yang terkenal itu kan di pohon pisang yang rimbun gitu ya. Nah, terus kenapa kok pohon pisang menjadi ikon atau selalu berhubungan dengan hantu pocong gitu? Nah, ada beberapa alasan kenapa kok pohon pisang itu menjadi ikon si hantu pocong ini gitu kan ya. Yang pertama, karena daun pisang itu biasanya digunakan sebagai alas untuk memandikan jenazah. Nah, jadi si pocong ini kayaknya nyaman dengan si daun pisang ini. Dan alasan yang kedua, karena pohon pisang, di sekitar pohon pisang itu kan hawanya atau iklimnya itu adem, terus lembab, dingin gitu ya. Terus banyak juga di sana hewan-hewan melata yang berada di sekitar pohon pisang, kayak ulat, terus cacing gitu. Jadi si pocong ini kayak suka itu dengan iklim yang adem seperti itu. Nah, gimana? Apakah di rumah kalian juga banyak pohon pisang? Coba kalian cek, mungkin si dia ini lagi liatin kalian nonton video ini. Hati-hati. Nah, hantu pocong ini juga memiliki tanda atau ciri-ciri, bukan ciri-ciri ya, pertanda kalau dia sedang berada di sekitar kita. Dari cerita warga, ketika di sekitar kita atau di ruangan yang kita tempati itu ada si hantu pocong ini atau kita sedang diganggu dengan hantu pocong ini, biasanya ruangan kita yang awalnya baunya biasa-biasa aja, baunya wangi-wangi aja gitu, terus kemudian muncul bau busuk yang sangat menyengat. Kalau di lingkungan saya ini biasanya baunya kayak bau kambing gitu ya. Nah, ketika kalau ada bau busuk ini tiba-tiba menyengat, itu pertanda kalau si hantu pocong ini berada dekat di sekitar kita. Nah, perwujudan dari hantu pocong ini juga bervariasi, Pak. Ada yang bilang kalau hantu pocong ini memiliki wajah yang berwarna hijau dengan rongga mata yang kosong. Kemudian ada yang bilang kalau hantu pocong ini juga memiliki wajah yang datar, pucat, dan bagian rongga matanya itu ditutupi oleh kapas. Dan yang sering kita lihat kayak di film-film gitu kan, jalannya si pocong ini kan loncat-loncat gitu ya. Dan ternyata mitosnya hantu pocong ini jalannya tidak loncat-loncat, Pak. Dia jalannya melayang-layang. Nah, kenapa kok hantu pocong sering digambarkan dengan sosok yang jalannya loncat-loncat gitu kayak di film-film gitu kan? Ya karena pemeran pocong yang berada di film itu kan dia kakinya diikat, tangannya juga diikat.
ya bisanya jalan loncat-loncat gitu Pak. Jadi hal ini juga membedakan antara pocong asli dengan pocong yang palsu. Jadi kayak yang palsu dia loncat-loncat, kalau yang asli dia melayang-layang gitu. Nah, jadi kalau ada yang ngeprank gitu ya nyamar di pocong, tapi dia kok loncat, oh ini prank ini. Atau mungkin kalian pernah melihat sendiri gitu pocong asli jalannya loncat, ya silahkan komen di bawah. Nah, hantu pocong ini kan di beberapa daerah itu percaya akan adanya hantu pocong ini. Dan ternyata di beberapa daerah juga ada versi lain dari si hantu pocong ini, Pak. Ada versi yang pertama yaitu hantu pocong plastik. Nah, hantu pocong plastik ini pernah menggegerkan warga Jakarta. Jadi dia kan namanya hantu plastik gitu. Jadi dia tubuhnya itu tidak dibalut dengan kain kafan, tapi dibalut dengan plastik gitu. Kebayangkan pocong dibalut dengan plastik. Kan jadi dalamnya kelihatan gitu kan, transparan, dalamnya kelihatan. Jijik kayaknya. Nah, menurut warga, asal-usul dari hantu pocong plastik ini adalah dari seorang wanita hamil yang dibunuh oleh pacarnya sendiri. Gila sih pacarnya, enak etok. Nah, ketika wanita ini diotopsi dan dibawa ke rumah sakit, si jasad wanita ini terus-menerus mengeluarkan darah. Dan akhirnya pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkus jasad wanita ini menggunakan plastik. Dan warga sekitar percaya kalau arwah dari wanita ini berkentayangan mewujudkan dirinya seperti hantu pocong ini, pocong plastik ini. Nah, warga sekitar yakin kalau pocong plastik ini adalah arwah wanita yang dibungkus dengan plastik, kemudian dia meminta bantuan untuk membukakan plastik yang membungkus jasadnya. Nah, lain cerita di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya di Sidoarjo, ada pocong versi lain yaitu namanya andong pocong. Jadi pocong ini kayak naik delman gitu, Pak. Nah, andong pocong ini menggegerkan warga Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Jadi setiap malam hantu pocong andong pocong ini sering mengganggu masyarakat yaitu dengan ciri khas suara delman gitu, kayak kerincing gitu. Jadi setiap malam itu kayak warga diganggu dengan suara khas dari suara delman. Dan biasanya hantu andong pocong ini juga sering mengganggu warga dengan cara mengetuk-ngetuk pintu rumah warga. Nah, saya juga pernah baca kalau hantu pocong itu hobinya juga mengganggu warga, mengganggu manusia itu dengan cara mengetuk pintu rumah mereka dengan kepalanya. Kebayang nggak pocong mengetuk pintu dengan kepalanya? Jadi kan kayak lucu gitu ya, kan sakit ya, kayak kepala kan sakit gitu. Jadi kayak tangannya diikat, kakinya diikat, terus kayak goyang gitu ya. Jadi kayak goyang-goyang sambil kepalanya diduk. Ini kan kayak. Nah, menurut warga sekitar, hantu pocong ini adalah dua arwah seorang pengantin yang dulunya ketika masih hidup, ketika mereka menikah tapi tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Dan saat mereka menikah, mereka mengalami kecelakaan dan meninggal saat menaiki delman. Sedih sih emang kalau nggak dapat restu gitu. Nah, masih tentang hantu pocong ini, Pak. Info dari idntimes.com. Nah, ternyata hantu pocong ini juga punya manfaat, Pak. Tapi meskipun ada manfaatnya, ya dia tetap hantu gitu ya. Nah, biasanya hantu pocong ini bisa digunakan untuk menjaga suatu tempat yang diklaim tempat itu tempat penting. Nah, jadi kalau ada satu tempat ya yang kayaknya tempat penting gitu, jadi dijaga oleh si pocong ini agar tidak disalahgunakan oleh manusia. Jadi kayak ada tempat penting terus ada manusia yang mau macem-macem gitu kan, itu kayak mesum atau yang lain-lain. Nah, hati-hati gitu ya, nanti si pocong ini gabung. Nah, selain itu juga hantu pocong ini biasanya juga digunakan sebagai penglaris atau peramai usaha gitulah. Jadi kalau ada kayak mungkin ya warung makan, terus kalian udah pernah kesana dan rasanya itu biasa-biasa aja atau mungkin gak enak, tapi kok banyak pengunjungnya gitu, jadi ya mungkin bisa jadi itu dibantu oleh hantu pocong ini. Hati-hati. Nah, ini ada beberapa video, Pak, yang diklaim yang diduga di video ini adalah penampakan dari hantu pocong ini. Seperti apa videonya?
Let's ngeng. Oke Pak, jadi itu tadi penampakan dari hantu pocong. Ada 3 video cuplikan yang diduga itu adalah hantu pocong. Dan itu tadi juga tentang hantu pocong, asal mula tentang hantu pocong. Atau mungkin kalian punya sumber lain tentang hantu pocong ini, silahkan share, boleh di komen. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, silahkan di komen juga, silahkan di subscribe juga, dan bunyikan loncengnya agar nanti kalau saya upload video lagi muncul notifikasi di HP kalian semua. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.